Coba bayangkan dunia internasional bukan seperti mesin yang bekerja otomatis, tetapi lebih mirip sebuah panggung sosial yang diisi oleh manusia. Di atas panggung itu, negara, pemimpin, institusi, dan berbagai aktor lain terus berinteraksi, membangun makna, dan menciptakan aturan bersama. Nah, cara pandang seperti inilah yang ditawarkan oleh teori konstruktivisme. Selama bertahun-tahun, studi hubungan internasional didominasi dua teori besar, realisme dan liberalisme. Keduanya menekankan kekuatan material, seperti militer, ekonomi, atau institusi formal. Masalahnya, banyak peristiwa global tidak bisa dijelaskan hanya dengan materi. Contoh paling jelas adalah runtuhnya Perang Dingin. Itu bukan karena Amerika Serikat dan Uni Soviet saling mengalahkan lewat senjata, tetapi karena terjadi perubahan ideologi, identitas, dan legitimasi politik di dalam masyarakat internasional. Keterbatasan teori lama itulah yang membuka ruang bagi konstruktivisme untuk muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hikmat Istiqlal dari kelas HI 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan analisis tentang teori konstruktivisme, terutama dari sisi kelebihannya. Sebelumnya, mengapa saya memilih teori konstruktivisme? Saya memilih konstruktivisme karena teori ini melihat dunia dari sisi yang sering luput. Bagaimana ide, identitas, dan norma menentukan cara negara bertindak. Bagi konstruktivisme, kepentingan negara tidak muncul begitu saja. Kepentingan terbentuk melalui proses sosial. Bagaimana negara memandang dirinya sendiri dan bagaimana negara lain memandangnya. Pendekatan seperti ini membuat konstruktivisme jauh lebih fleksibel, lebih peka terhadap perubahan zaman, dan lebih relevan untuk menjelaskan fenomena politik global modern. Walaupun teori konstruktivisme memiliki beberapa kelemahan, saya memilih untuk menganalisis kelebihannya, karena keunggulan konstruktivisme justru memberikan gambaran paling utuh tentang dinamika hubungan internasional saat ini. Berikut beberapa kelebihannya. Kelebihan yang pertama, mampu menjelaskan perubahan besar dalam politik dunia. Konstruktivisme sangat kuat dalam menjelaskan peristiwa yang tidak dapat dipahami melalui kekuatan material. Runtuhnya Perang Dingin adalah contoh utamanya. Perubahan itu terjadi karena bergesernya identitas, cara berpikir, dan makna sosial, hal-hal yang menjadi fokus utama konstruktivisme. Teori lain sulit menangkap dinamika seperti ini, sementara konstruktivisme justru menjadikannya pusat analisis. Kelebihan yang kedua, menempatkan identitas dan norma sebagai faktor kunci. Salah satu gagasan terkuat dalam konstruktivisme adalah bahwa identitas menentukan kepentingan, bukan sebaliknya. Cara suatu negara melihat dirinya, apakah sebagai demokrasi, negara berkembang, negara muslim, atau negara adidaya. Hal ini sangat menentukan bagaimana ia berperilaku di panggung internasional. Norma juga punya peran besar. Norma hak asasi manusia misalnya, bukan didorong oleh kekuatan senjata, tetapi oleh kesepakatan sosial yang perlahan membentuk cara negara bertindak dan dinilai oleh dunia. Kelebihan yang ketiga, melihat dunia internasional sebagai sesuatu yang bisa berubah. Berbeda dari realisme yang menganggap anarki internasional sebagai sesuatu yang permanen, konstruktivisme menyatakan bahwa struktur internasional itu dibentuk oleh manusia, dan karena itu bisa berubah. Jika norma, identitas, dan cara negara berinteraksi berubah, maka struktur internasional pun ikut berubah. Cara pandang ini memberikan ruang bagi penjelasan tentang inovasi, transformasi global, dan munculnya tatanan baru. Untuk memperjelas kelebihan dari teori konstruktivisme, saya membandingkan dengan teori realisme dan liberalisme. Yang pertama, perbandingan dengan teori realisme. Realisme fokus pada kekuatan dan ancaman, sedangkan konstruktivisme fokus pada makna dan persepsi. Dua negara dengan kekuatan sama bisa memiliki hubungan sangat berbeda, tergantung identitas dan wacana yang terbentuk. Yang kedua, perbandingan dengan teori liberalisme. Liberalisme percaya pada institusi internasional, tapi konstruktivisme melihat bahwa institusi itu sendiri hanya ada karena negara-negara sepakat memberi makna dan legitimasi padanya. Perbandingan ini
menunjukkan bahwa konstruktivisme menawarkan lapisan analisis tambahan yang lebih mendalam. Pada akhirnya, konstruktivisme mengingatkan kita bahwa hubungan internasional tidak hanya digerakkan oleh kapal perang, angka ekonomi, atau kekuatan negara besar. Ia digerakkan oleh manusia dengan ide, persepsi, identitas, dan norma yang terus berubah. Karena itu, memahami konstruktivisme berarti memahami bahwa politik global bukan sesuatu yang kaku, tetapi sebuah proses sosial yang selalu berkembang, dan justru disitulah letak kekuatan utamanya.